Bagaimana cara kita membuat karakter dari Super Mario berjalan seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Ritetama dan di sebelah saya adalah Muhammad Raffi Mariadi. Di video kali ini kita akan membuat video remedi tentang bagaimana cara membuat animasi karakter di Blender. Langsung saja kita ke videonya. Yang pertama adalah tambahkan referensi, kemudian tambahkan UV Sphere dari menu Add yang ada di atas. Selanjutnya pada UV Sphere tersebut kita atur segmennya menjadi 373 dan juga ringsnya menjadi 179. Selanjutnya adalah menu sculpting. Bisa dipilih di bagian menu bar di samping modeling. Di sini kita akan memilih yang namanya elastic grab dan juga jangan lupa mirror yang ada gambar kupu-kupu di atas yang bagian Y diaktifkan agar kanan kirinya sama. Tinggal kita atur-atur saja seperti bentuk yang kita mau. Selanjutnya kita rotasikan agar bentuk yang sudah kita buat menjadi simetris. Kita tambahkan UV Sphere lagi dan kita atur skalanya. Kita atur menjadi kecil dan sedikit tinggi. Kemudian balik lagi ke menu sculpting dan kita atur-atur sesuai bentuk yang sudah kita referensikan. Tambahkan UV Sphere lagi. Saat ini kita akan membuat bagian kaki. Kita skalakan ukurannya menjadi sedikit lebih kecil dan kita atur skalanya agar berbentuk seperti kaki yang kita inginkan. Selanjutnya kita tempatkan di bawah badan yang sudah kita buat sebelumnya. Kita atur-atur maju mundurkan saja sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Tinggal selanjutnya kita atur-atur saja posisinya. Kemudian duplikatkan dengan cara CTRL-C kemudian CTRL-V. Dan kita selanjutnya adalah membuat bagian mata. Kita tambahkan lagi yang namanya UV Sphere. Kita kecilkan skalanya menjadi lebih kecil dan kita skalakan menjadi lebih lonjong dan lebih pipih agar terlihat seperti mata. Selanjutnya tinggal diatur rotasinya agar bisa terlihat dari depan dengan baik. Kemudian duplikatkan lagi matanya dan geser posisi mata kedua tersebut ke bagian kanan agar objek yang kita buat memiliki dua mata. Kemudian kita akan membuat pupilnya. Kita duplikatkan lagi mata tersebut. Tinggal diatur-atur saja posisinya agar pupil tersebut terlihat baik dan bagus. Kita balik lagi ke menu sculpting dan pilih yang namanya cross polish. Tinggal kita atur bagian mulutnya agar terlihat lebih dalam. Kemudian pilih yang namanya smooth agar bisa melembutkan dan meratakan bagian yang telah kita buat. Selanjutnya kita pilih tools yang namanya draw untuk membuat mulutnya. Bisa dilihat tools yang namanya draw ini otomatis membuat bagian tersebut menjadi lebih menonjol ke atas. Tinggal kita atur-atur saja bentuknya agar berbentuk seperti bibir. Langkah selanjutnya adalah membuat gigi. Kita pilih yang namanya elastic snake hook untuk membuat gigi agar lebih ke atas. Kemudian kita pilih smooth lagi untuk melembutkan bagian yang masih terlihat kasar agar bagian tersebut terlihat lebih halus. Selanjutnya adalah bagian memberi warna. Kita pilih di bagian material di kanan bawah. Pilih yang bulat merah seperti bola dan atur warnanya ke warna yang kita mau. Ini teman-teman bisa atur saja jikalau bentuk yang kalian inginkan kurang pas atau masih belum terlihat bagus. Nah, memberi warna di bagian atas, kita tinggal pilih lagi material seperti tadi dan kita atur warnanya ke warna yang kita mau. Untuk mata ini bisa disesuaikan lagi biar terlihat lebih menempel pada bagian kepalanya. Jangan lupa beri pupil matanya menjadi warna hitam agar terlihat tidak seram. Kita pencet di bagian tekstur pen, kemudian di tekstur slot dan tambahkan yang namanya base color dan kita atur saja ke warna yang kita mau.
Langkah selanjutnya adalah mewarnai giginya. Kita atur ke warna putih untuk membuat giginya. Tinggal kita warnai saja giginya secara rapi agar giginya tersebut terlihat berkilau dan sesuai dengan gigi monster. Tinggal kita warna-warna saja, kemudian kita rapikan bagian yang tidak rapi dengan menutupi dengan warna lain. Bisa dilihat giginya di sini sudah jadi menjadi warna putih dan sudah rapi. Selanjutnya pencet di bagian edit, preference, dan kita aktifkan Regify-nya untuk membuat animasinya agar karakter yang akan kita buat bisa bergerak. Nah, setelah Regify-nya aktif, kita di sini bisa memilih yang namanya armature dengan cara Shift A, kemudian kita pilih single bone. Nah, kemudian kita di bagian armature kita pilih buat si tulangnya itu menjadi in front. Caranya kita pilih yang viewpoint atau view display, kemudian kita aktifkan yang namanya in front. Nah, kemudian untuk tulangnya kita besarin. Caranya kita pencet objeknya, lalu kita di keyboard pencet yang namanya scale atau S. Nah, kira-kira ya segini cukup lah. Nah, kemudian untuk tulangnya kita akan pisah-pisahkan. Caranya kita pencet dulu tulangnya, kita akan masuk ke edit mode atau bisa klik tab, kemudian kita tulangnya klik kanan, lalu ketik subdivide. Kemudian kita buat menjadi 2 aja. Nah, kemudian untuk tulangnya kita yang namanya Shift D untuk duplikat. Kemudian yang bagian titik atas kita pencet G atau grab, kita atur ke bawah, kita tinggal atur-atur aja segi, ya kira-kira gini lah. Nah, kemudian kita akan membuat tulang bagian kakinya. Caranya kita pencet titik bagian bawah itu, kita pencet E atau extrude, kemudian kita tarik ke bawah. Nah, kira-kira ya terus segini lah ya. Kemudian kita subdivide, kita buat jadi 2. Nah, lalu kita pencet shift untuk menselect semua tulang. Kemudian kita akan yang namanya itu klik kanan, lalu kita mirror atau dibuat jadi 2 gitu. Nah, setelah kita duplikat objeknya, kita akan buat si objeknya ini bisa bergerak ya. Nah, caranya kita akan klik kiri pada mouse, lalu kita tarik ke bawah, kemudian kita akan pencet yang namanya Ctrl P, kita pencet yang with automatic weight. Karena di sini laptop saya agak lama, jadi kita langsung skip aja. Kita di sini akan langsung menggerakkan si kakinya, tapi sebelumnya kita akan mengatur si frame-nya menjadi ya kira-kira 500 lah ya. Nah, kalau udah kita akan masuk yang namanya ke pose mode. Untuk menggerakkan si kaki-kakinya ini, kita akan pencet yang namanya shift, kita akan select tulang-tulangnya ini untuk kita gerakan. Nah, pertama kita akan ke frame 30 untuk menggerakkan kakinya ini ke arah depan. Kemudian kita akan pergi ke frame 60 untuk menggerakkan ke arah sebaliknya, yaitu ke belakang. Nah, kita akan ulangi step-step ini ke kelipatannya ke 90 dan 120 dan seterusnya. Untuk mengcopy gerakan-gerakan di frame sebelumnya ke frame-frame berikutnya, kita akan kata yang namanya itu Ctrl A, kemudian Shift D, kemudian kita akan geser, lalu kita akan paskan ya di kelipan 30, 90, 110 dan seterusnya. Kemudian kita akan menggerakkan kaki kirinya
Nah, caranya itu kita shift, kemudian kita select semua tulangnya, kita akan gerak-gerakan ke arah sebaliknya. Nah, kita yang kanan ini gerakan ke depan, kemudian yang kaki kiri kita akan gerakan ke belakang, dan sebaliknya terus menerus ya, seperti yang ada di video. Lalu kita akan copy lagi framenya dengan cara Ctrl A dan Shift D, kemudian kita akan geser, kita paskan lagi di kelipatan 30, 90, 120 dan seterusnya. Nah, selanjutnya supaya si objek ini tidak kelihatan jalan di tempat, kita akan pergi ke yang namanya object mode atau tab. Kita akan geser objeknya ke belakang kira-kira segini, kemudian kita akan ke frame paling akhir, kita majukan ke titik tengah. Nah, kira-kira segini. Dirasa warna yang sebelumnya kurang pas, maka akan saya rubah ke warna biru dan metaliknya kita fullkan agar terlihat berkilau dan HD. Untuk badannya saya rubah juga menjadi warna yang biru dan lebih berkilau. Nah, tahap berikutnya itu kita tinggal atur-atur kamera dan lightingnya. Nah, di kameranya kita akan geser ke tengah. Lalu untuk kameranya kita akan naikkan supaya si objeknya ini terlihat lah ya. Nah, kira-kira kayak gini. Untuk pencahayaan, karena hasil rendernya mungkin akan gelap, kita akan geser ke belakang, kemudian kita akan Shift D untuk mengcopy, kemudian kita akan geser. Nah, ya kira-kira hasilnya kayak gini ya. Jadi lebih terang objeknya, kelihatan depan belakangnya. Nah, kelihatan. Nah, untuk pencahayaan atau lightning kita akan ubah warnanya ke kuning. Sebenarnya ini opsional aja ya teman-teman. Saya akan ubah ke warna kuning karena lebih enak aja dilihat. Kalian boleh pakai warna putih atau warna lainnya. Nah, supaya si kameranya ini ada efeknya kayak maju mundur atau mengikutin, kita tinggal geser-geser aja kameranya ke belakang atau ke depan, tinggal ngikutin aja objeknya seperti ini. Nah, kita lihat tuh, jadi kelihatan bergerak ya. Nah, kalau udah, kita akan buat si background sama alasnya. Kita akan add mesh cube, kemudian kita akan tambahkan warna atau gambar. Caranya klik titik di sebelah warna itu, kemudian di image texture. Nah, kalau udah pemberian warna atau gambar, kemudian kita akan rapihkan si alasnya. Kita akan buat alasnya dulu, kita pipihkan, ditaruh di bawah objeknya. Dirasa kurang pipih, kita pipihkan lagi kira-kira segini ya, cukup. Kita ke object mode, klik option, lalu kita pilih correct face attribute, kemudian kita pilih extrude meridian and move. Kita akan untuk buat alasnya ini kita akan perbesar, kita geser. Lalu yang sebaliknya juga kita geser, kita perbesar. Nah, jangan lupa yang depan sama belakang juga kita besarin ya. Nah, kita shift, kita tahan, kita tarik ke depan. Yang belakang jangan lupa ya, kita shift, kita tekan. Nah, kalau udah di shift semua, tinggal kita geser, tarik ke belakang. Nah, kira-kira ya segini cukup lah ya. Karena saya rasa yang bagian kanan ini kurang besar, akan kita perbesar, kita shift, kita pencet. Nah, kemudian kita geser lagi. Sekarang kita akan buat backgroundnya. Pertama kita akan maju ke object mode atau tab. Si alasnya kita pencet, kemudian kita akan Shift D. Lalu kita akan sesuaikan, tarik ke sini. Nah, tinggal digeser. Nah, kira-kira ya kayak gini. Karena saya rasa kurang rapi, jadi kita akan rapikan sedikit. Nah, kayak gini. Bentar, kemiringan. Nah, kayak gini cukup. Kita mundurin lagi dikit. Nah, udah selesai. Nah, ini udah jadi ya teman-teman sebenarnya. Nah, tinggal kita lihat
kita play. Nah, udah bisa jalan objeknya, sudah kelihatan ya. Nah, bentar, ini kurang rapi backgroundnya, kita rapiin dulu biar tidak ada bolong ya, tidak ada bocor. Nah, kita play. Nah, udah jadi ya, kira-kira kayak gini. Tuh, udah jalan objeknya. Tinggal kita render aja sih sebenarnya ini. Sekarang kita akan masuk ke tahap render. Caranya kita akan pencet yang namanya render. Kita akan render image dulu. Apakah kita lihat apakah kelasnya tenggelam? Oh, enggak tenggelam. Oke, bagus, sudah bagus. Sekarang kita akan menyimpan si videonya ini. Caranya kita pilih filenya dulu untuk disimpan. Akan disimpan di mana? Ya, saya akan simpan di sini. Kemudian, nah, filenya akan saya namai menjadi Tamat Raffi Remedian, karena ini adalah video remedi. Nah, kita accept, kemudian kita akan ganti image menjadi video, lalu kita tinggal render animasi.